Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Danisa Salwahania dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan melakukan kontrol panel hosting beserta share hosting. Langkah pertama, kita harus konfigurasi kontrol panelnya terlebih dahulu. Di sini kita udah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya, lalu di sini saya udah instalasi Debian 12. Langkah selanjutnya, kita buka dulu setting, lalu network. Pastikan networknya adapter 1 host only, adapter 2-nya NAT. Kalau sudah, oke. Kemudian kita klik start. Kita akan konfigurasi kontrol panel hosting terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ini enter saja. Terus kita login root, passwordnya 1. Di sini saya udah login. Kemudian jangan lupa kita snapshot terlebih dahulu ya. Caranya gimana? Caranya ke mesin lalu take snapshot. Itu kita klik control panel hosting. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya atau ada suara lain selain suara saya, teman-teman. Terus kalau sudah kita snapshot, kita lanjut aja ke konfigurasi kontrol panel hostingnya. Langkah pertama, kita akan masukkan konfigurasi nano etc slice network tab slice interface tab, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, yang paling bawah kita isi pagar, lalu setting IP untuk adaptor 1, lalu kita enter. Kemudian kita masukin lagi auto npos, O nya kosong, npos 3, lalu enter. Kemudian iFace, kemudian npos lagi, npos 3. Nah, kalau sudah inet static, lalu kita enter. Kemudian kita tab, lalu address, kemudian 192.168 titik 100 baru 8, enter, tab, kemudian netmask 255.255.255. Kemudian langkah selanjutnya kita balik lagi ke pagar ini ya, teman-teman, ke pagar, kemudian ctrl-k, lalu kita ctrl-u, terus paling bawah ctrl-u juga. Kemudian npos 3 ini kalian ganti ke npos 8 ya, teman-teman, 8. Lalu statiknya kita ganti ke DHCP karena kita mau dapat IP otomatis kalau kita ganti ke DHCP. Lalu adapter satunya kita ganti adapter 2. Langkah selanjutnya kita cek terlebih dahulu ya, teman-teman, sebelum kita next. Ini setting IP untuk adapter 1, auto, npos 3, iFace, npos 3, inet static, address 192.168.108, netmask 255.255.2550. Nah, kalau sudah benar, baru ctrl-x, y, enter. Langkah selanjutnya kita akan restart network interface-nya. Caranya gimana? Caranya slice etc slice init d baru networking restart, lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah terrestart ya networkingnya. Langkah selanjutnya kita akan update dengan cara apt min get update, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah terupdate ya, teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan ngecek ini IP kita berapa dengan mengkode kodenya IPA. Nah, di sini sudah tertulis nih IP kita 192.168.100.8/24. Langkah selanjutnya kita akan ganti ke DVD Debian 1200. Caranya ke device optical drive, lalu ganti nih Debian 12 DVD 1. Nah, kalau sudah terganti kita cek kembali nih apakah benar. Nih, sudah ya tercentang, berarti sudah terisi. Lalu kita masukkan
perintah untuk menginstal NetTools-nya dengan cara apt min get install NetTools. Lalu kalian enter saja. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah terinstall ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan cek IP di ivconfig. Lalu enter. Kita cek dulu IP kita. Nah, di sini IP kita sudah muncul ya, 192.168. Langkah selanjutnya kita akan isi shortlist ya dengan cara nano slice etc slice apa t slice shortlist. Kalau sudah enter. Terus ini jangan lupa kalian kasih pagar, shift pagar. Lalu langkah selanjutnya kita akan masukin shortlistnya. Shortlistnya apa teman-teman? Enter. Kemudian dep http lalu (2) garing-garing atau slice 2 dep debian org slice debian bookworm main spasi contrib lalu non min free VMware. Lalu kita cek dulu dep http (2) slice dep debian org slice debian bookworm main contrib non free non firmware. Kemudian kita ctrlk lalu ctrl-u. Nah, untuk bagian ini kita akan ganti ya sesuai di video. Yang dep kita ganti jadi security, kemudian tambahkan min security, lalu security. Terus untuk bagian akhir ini kita hapus non free firmware-nya ini. Nah, kalau sudah, yang atasnya juga dihapus. Kemudian untuk yang di atas ini di sebelah bookworm kita tambahin min updates. Nah, seperti ini ya. Lalu kita cek kembali. Kita cek kembali shortlistnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ctrl-x, y, enter. Langkah selanjutnya kita akan pergi ke update. Setelah melakukan sesuatu, jangan lupa diupdate ya. Kita update, kita tunggu. Pastikan ketika diupdate keluarnya get ya teman-teman. Kalau get berarti berhasil. Kita tunggu aja. Kita tunggu saja ya teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kalau sudah done update kita, langkah selanjutnya kita akan install package curl namanya, apt min get install lalu curl. Nah, seperti ini ya. Lalu kita enter. Yes. Kita tunggu saja sampai dia terinstall package-nya. Kita tunggu saja ya. Nah, kalau sudah terinstall package
langkah selanjutnya kita akan instalasi repository package webmin-nya dengan cara curl min-o baru setup repos.sh curl min-o setup min repos.sh, kemudian https //raw.github user content.com/webmin kemudian /master/setup min repos.sh. Kita cek dulu ya teman-teman. Curl min-o setup min repos.sh https://raw.github user content.com webmin master setup repos. Nah, kalau sudah kita enter aja ya. Nah, usahakan untuk current speed ini besar, karena kalau kecil kemungkinan ada problem di sebelumnya. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan sh setup min repos.sh seperti ini. Look, enter. Yes. Untuk bagian ini kita tunggu saja ya teman-teman. Kita tunggu saja. Ini memang lama ya teman-teman, jadi harus ditunggu aja. Dia tunggu sampai 8:53. Nah, kalau nggak keluar juga kita ctrl-c aja teman-teman. Nah, kalau udah ctrl-c kita masukin kembali, kita tunggu, lalu nih ya, enter. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, langkah selanjutnya kita ls. Kita cek apakah dia ada. Nih, sudah muncul ya di ls setup min repos.sh. Langkah selanjutnya kita akan install package webmin-nya, yaitu apt min get install webmin. Nah, kalau sudah enter. Yes. Nah, di sini kita akan menunggu lagi. Tunggu ya teman-teman. Kita menunggu di sini nih sampai 27,3 MB ya teman-teman. Di bagian sini memang agak lama ya teman-teman, tapi ditunggu saja.
Kita tunggu ya teman-teman, sedikit lagi ya, 5 MB lagi ya teman-teman. Tunggu ya teman-teman, 3 menit lagi. Nah, kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman, sedikit lagi ya. Pantas lah, ini nggak ini bro, kemarin. Yang bawahnya nggak itu tadi. Ini pak, apa pada pak? Yang kabar keempat apa itu pak? Port 24 itu. Ini dari modem ke port 24 itu pak? Oh enggak. Ini ada kartunya yang itu. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung aja kita cek status webnya. Gimana caranya? Caranya sistem CTL status webmin. Nah, kalau udah enter. Nah, di sini tulisannya aktif atau running, berarti status untuk webmin kita sudah aktif. Lalu langkah selanjutnya kita akan buka kontrol panel. Kemudian kita ke network sharing and center aja. Kemudian kita masuk cek, ada presetting, lalu kita pilih Ethernet yang sudah terhubung, lalu properties, kemudian IPv4, lalu yang ini kita isi. Nah, kalau di VirtualBox IP kita 192.168.100.8, berarti di sini 192.168.100.9 IP setelah absen kita. Lalu yang diisi subnet masknya otomatis. Hanya 2 ini saja. Kemudian oke. Kita lihat dulu. Lalu close. Langkah selanjutnya kita akan cek ke control panel. Apakah internetnya sudah ada atau belum? Caranya, pertama IP config dulu,
lalu ping 88 dulu. Di sini TTL ya, ping 88-nya. Kemudian kita ping IP kita 192.168.100.8. Nah, di sini IP virtual box kita sudah aktif ya teman-teman. Sekarang IP control panelnya. Di sini IP control panelnya sudah TTL juga ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita buka aplikasi browser kalian. Pastikan kalian sudah terhubung ke internet. Lalu sini kita buka IP-nya 192.168.100.8 lalu .2 10.000 untuk 234 seperti ini, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini jangan panik, kita ke advance dulu, lalu klik yang continue tuh 192.168.100.8 unsave, kita klik aja. Nah, kalau sudah, kita sudah masuk ke laman webminnya ya teman-teman. Langsung saja kita login. Loginnya pakai apa? Loginnya pakai root. Passwordnya berapa? Passwordnya 1. Lalu sign in. Kita tunggu ya teman-teman sampai keluar tampilan yang sebenarnya. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya webmin, instalasi webmin kita sudah bisa untuk kontrol panel hosting ya teman-teman. Nih sudah terbuka webmin saya. Oke teman-teman, karena kontrol panel hosting saya sudah berhasil, langkah selanjutnya saya akan mengkonfigurasi share hosting ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Danisa Salohania dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan melakukan konfigurasi share hosting. Sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi kontrol panel hosting. Pertama kita buka dulu virtual box kita. Lalu yang kedua, pastikan di kontrol panelnya sudah kosong IP konfigurasi sebelumnya ya, atau enggak kita obtain saja. Lalu langkah selanjutnya kalian harus siapkan Debian 7 yang sudah diinstalasi. Kita buka setting, lalu kita ke network. Adapter 1 saya menggunakan host only, dan untuk adapter 2 saya menggunakan NAT. Kalau sudah, kita oke saja, lalu pencet start. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, sebelum login kita akan snapshot dulu dengan cara machine, lalu take snapshot, lalu kita klik ini, kita tulis share hosting. Kalau sudah oke. Lalu enter, lalu login menggunakan root, passwordnya 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengatur internet di network interface, yaitu nano etc network slice interface. Kalau sudah enter, lalu paling bawah kita akan tambahkan ketikan seperti ini ya teman-teman. Sebentar ya teman, kita pindahkan dulu, kita masukin enter, kemudian shift pagar, kemudian spasi the primary network interface gitu aja, lalu enter, kemudian auto ETH0, kemudian enter, lalu iFlash ETH0, kemudian inet static, karena kita akan masukin IP-nya manual terlebih dahulu. Address, masukin IP-nya 200.101.8, 8 ini absen saya, lalu netmask 255.255.255.0. Nah, kalau sudah seperti ini kita salin aja ctrl-k, lalu ctrl-u untuk paste, lalu enter. Nah, untuk 8 ini kita ganti ke 9 angka setelah absen saya, kemudian ini kita tambahkan .21,
Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek kembali ya. Kita cek kembali. Ini auto ETH 0, iFace ETH 0. Cek ya teman-teman. Nah, kalau sudah Ctrl X Y enter, langsungnya kita akan restart dengan cara service networking restart enter. Nah, kalau oke tandanya konfigurasi kita telah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan cek IP dengan cara IP config, tap enter. Nah, di sini IP saya udah ada 200.101.8 sama 200.101.9 ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan install bin 9 atau install package bin 9 dengan cara apt min get install bin 9 seperti ini, lalu enter. Yes. Nah, di sini diminta untuk ganti ke Debian 7 DVD 1. Debian 7 DVD 1 ini kita cek kembali. Nah, sudah ya teman-teman, lalu kita enter. Kita tunggu saja. Nah, kalau sudah terinstall, selanjutnya kita akan ke nano etc bin name conf seperti ini, lalu enter. Nah, kita isi zone di paling bawah ini, enter saja, lalu kita masukin zone kutip 2 danisa.com kutip 2, lalu gerigi ke hadap kiri, kemudian enter, lalu type master, lalu titik 2, kemudian file kutip /etc /bin /db .danisa titik 2 ini, kemudian ini gerigi titik 2. Kita cek ya dulu zone danisa.com, ini ke samping, type master file /etc /bin db. Nah, kalau sudah kita Ctrl K semua, lalu paste Ctrl U. Nah, kalau sudah, untuk DB Danisa ini kita ganti jadi 200. Kemudian untuk danisa.com-nya kita harus ganti ya ke 1.100.in-ad@r.arpang seperti ini. Kita cek kalau sudah DB salwanya, DB Danisanya ini kita ganti jadi salwa.or.id seperti ini. Nah, yang ini juga kita ganti salwa.or.id seperti ini. Lalu kita cek terlebih dahulu ya, cek dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, Ctrl X Y enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke folder directory DNS-nya dengan cara cd /etc/bin seperti ini, lalu kita enter saja. Nah, kita sudah masuk ke directory bin-nya. Langkah selanjutnya kita akan cp db lokal. Kita akan menyalin db danisa seperti ini. Kita salin db salwa, enter. Nah, di sini 200, lalu sebelahnya 127 seperti ini, lalu enter. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi file directory yang sudah kita salin sebelumnya dengan cara nano db danisa nih. Nah, untuk localhost-nya kita ganti ke danisa.com, lalu localhost-nya juga kita ganti ke danisa.com, lalu localhost ini diganti jadi danisa.com .com. Kemudian angka ini kita ganti ke IP kita yang kita sudah setting 192.168.100.200.101.8. Nah, ini juga 200.101.8. Terus kalau sudah
untuk bagian ini kita ganti www, ctlk uu, lalu ini ganti www jadi ftv. Nah, kalau seperti ini kita cek dulu ya teman-teman, kita cek terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ctlx y enter, kemudian kita ke nano db salwa. Nah, kalau sudah kita ganti ke salwa.or.id ID seperti ini. Localhost-nya juga ya kita ganti jadi salwa.or.id. Localhost yang ini kita ganti salwa.or.id. Lalu ini kita masukin IP kedua yang sudah kita setting di network interface 200.101.9. Ini juga kita ganti 200.101.9. Kemudian ini kita ganti jadi www, lalu kita salin, lalu FTP. Lalu langkah selanjutnya kita cek terlebih dahulu. Kita cek. Nah, kalau sudah ctlx y enter. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi db200 nano db.200 enter. Lalu untuk localhost ini kita akan ganti ke danisa.com. danisa.com. Nah, ini juga danisa.com ya teman-teman. Terus kita akan ganti ini ke danisa.com. Ini juga kita ganti danisa.com. Lalu ini tetap PTR, ini E, terus yang satunya kita ganti 8. Nah, kalau sudah ctlk lalu UU. Lalu untuk yang kedua ini kita tambahkan saja www.danisa.com. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke sini ctrlu 8 ini kita ganti 9 ya. Lalu ini kita ganti jadi salwa.or.id. salwa.or.id. Kalau sudah kita balik lagi ke awal 9 ini. Nah, kalau sudah kita tinggal tambahin saja www.salwa.or.id. Kalau sudah kita cek kembali ya, kita cek ini danisa.com, lalu danisa.com, www.danisa.com, salwa.or.id. Nah, ini 88.9. Kalau sudah ctrlx y enter. Lalu langkah selanjutnya kita akan konfigurasi server dengan perintah nano etc resolve nano etc resolve enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita isi manual aja, search danisa.com, kemudian name servernya 200.101.8 seperti ini. Lalu balik lagi ke atas, lalu kita ctrlk, ctrlu, lalu di sini kita ke yang 8 kita ganti IP kedua kita ya 9. Kemudian danisa.com ini kita ganti ke salwa.or.id. Nah, seperti ini. Search danisa.com, name server 200.101.8. Lalu yang kedua search salwa.or.id, lalu name servernya 200.101.9. Kalau sudah ctrlx y enter. Langkah selanjutnya kita ke service bin 9 restart. Nah, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, konfigurasi kita telah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan mengecek domain yang sudah dibuat sebelumnya dengan cara nslookup danisa.com. Nah, di sini sudah muncul
name-nya denisa.com, addressnya 200.101.8. Lalu kita ganti ke enslokop.salwa.or.id. Nah, kalau muncul seperti ini, jangan panik ya teman-teman. Itu bukan gagal, tapi kita berada di jaringan yang berbeda. Lalu selanjutnya kita enslokop IP kita baru 1.8. Nah, lalu ke IP kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita ganti dulu ke DVD 2 drive, optical drive, lalu ke sini. Oke, lalu kita cek kembali device optical drive. Nah, di sini udah terganti ke DVD 2. Langkah selanjutnya kita akan masukin CD-ROM dengan cara apt-min CD-ROM ident, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, apt CD-ROM add. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ter-add, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi FTP server dengan cara menginstal package-nya, apt-min get install profpd seperti ini, lalu enter. Yes. Lalu di sini diminta untuk ganti ke Debian 7 DVD 1. Kita ganti dulu. Kita cek lagi ke device optical drive, sudah terganti. Lalu kita enter saja. Lalu kita tunggu. Di sini diminta untuk ganti ke DVD 2 ya teman-teman. Kita ganti lagi. Kita cek dulu ke device optical drive. Nah, udah, lalu enter. Nah, kalau sudah, kita pilih standalone, lalu tap oke. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terinstall ya. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi nano etc profpd conf, lalu enter. Lalu untuk server name Debian ini diganti jadi denisa.com. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ke bawah, kita ke bawah. Nah, kalau sudah anonymous file ftv kurung sebentar ya. Terus paling bawah kita isi user, tab admin, enter, kemudian slice anonymous tutup kurung, kemudian ini kita salin aja. Kemudian user ini tab kita masukin anonymous seperti ini ya teman-teman. Lalu kita cek dulu anonymous file ftv user spasi admin slice anonymous, lalu anonymous slice file ftv, lalu user spasi anonymous spasi admin slice anonymous. Nah, kalau sudah Ctrl X Y enter. Terus selanjutnya kita akan membuat akun. Caranya kita masuk dulu ke mkdir file ftv seperti ini, lalu slice enter. Nah, kalau sudah chmod min r lalu 77 baru
file FTP, enter. Seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke CD file FTP, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukin nih file 1, 2, 3 nya. File 1, file 2, file 3 seperti ini, mkdir file 1, file 2, file 3, lalu enter. Kemudian ke user add, kita akan menambahkan user add minde, lalu admin seperti ini, user add minde. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke passwd admin, enter. Passwordnya 1. Nah, kita sudah buat password ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan service atau akan restart kembali. Prof pd lalu restart, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, konfigurasi sebelumnya telah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan install package web server dengan cara apt min get install apache 2 php 2 php 5 apt min get install apache 2 php 5, kemudian enter. Yes. Kemudian ini diminta untuk ganti ke DVD 1. Kita ganti ke DVD 1, enter. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi database server ya, dengan cara nano /etc /apache 2 /sites available lalu default. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk server adminnya, bagian web servernya, localhost kita ganti ke danisa.com seperti ini. Web servernya nggak usah diapa-apain. Kemudian kita balik ke awal, ctrlk u. Kemudian paling bawah ini kita ganti ke server alias. Lalu ini kita ganti atau kita hapus saja jadi danisa.com. Lalu ini kita hapus webmasternya, kita ganti ke www.danisa.com. Lalu ini kita ganti jadi name. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita cek dulu server admin webmaster@danisa.com, server name www.danisa.com, kemudian server alias danisa.com. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kalian ctrl X, Y, enter. Nah, kalau sudah, kita akan restart kembali dengan cara service apache 2 restart. Nah, restart kembali ya teman-teman. Nah, kalau sudah hijau berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kalau selanjutnya kita akan masuk ke file web server dengan cara nano var www index html seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita akan ngatur tampilan pada websitenya. Ini kita ganti nama kita Danisa Salwa seperti ini. Lalu ini kita hapus aja. Ini kita hapus, kita ganti jadi databases@danisa.com seperti ini. Kemudian ini kita ganti, kita tambahin slice A untuk penutupnya. Kemudian di awal ini kita tambahin konfigurasi ini ya teman-teman. Saya akan meletakkan teks ini ke bagian tengah, maka kita akan masukin format P alin sama dengan kutip center. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita buat lagi
ref sama dengan kutip php my admin, kutip seperti ini, tutup. Nah, sepertinya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk paling bawah ini kita akan ganti dulu ke tulisan Danisa, bukan teman-teman, ini aja. Terima kasih telah berkunjung ke website Danisa. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk bagian sini kita ke CTRL-K, lalu sampai 3 kali. Lalu untuk bagian kedua ini kita hapus, kita ganti jadi //salwa.or.id. kemudian bagian sini juga /danisa.com. Nah, kalau sudah, kita cek dulu ya. Untuk bagian sini harus teliti. Nih, Alik Center, Alik, cek Alik Center. Lalu PHP my admin. Nah, untuk bagian sini, untuk bagian H1 nya kita akan ganti juga Ali sama dengan center. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian P ini juga kita tambahkan Ali center seperti ini. Nah, karena kita mau posisikan mereka di tengah, cek dulu teman-teman, kita ganti ke right karena saya mau tulisannya ada di sebelah kanan, right center. Lalu jangan lupa kita ganti bagian sini ya teman-teman, kita ganti jadi web. Nah, seperti ini. Terus untuk bagian sini kita ganti jadi web at salwa.or.id seperti ini. Kalau sudah, kita cek kembali databases danisa.com, web at danisa.com, web salwa.or.id. Nah, kalau sudah, Ctrl+X+Y enter. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi database dengan cara apt min get install MySQL min server MySQL min client seperti ini, kemudian enter, yes. Nah, kalau sudah, kita masukin passwordnya 1. Oke. Tunggu ya. Kita tunggu saja. Nah, kalau sudah, kita akan instalasi database PHP MyAdmin dengan cara apt min get install PHP MyAdmin, enter, yes. Lalu ini kita spasi sampai keluar bintang, lalu tap OK seperti ini. Nah, bagian sini kita klik yes, lalu passwordnya 1, tap OK, enter, OK. Nah, kalau sudah terinstall database PHP MyAdmin-nya, langkah selanjutnya pastikan di bagian network setting,
adapter satunya host only, adapter 2-nya NAT ya. Lalu kita ke control panel, lalu ke network and sharing center, dan ke change adapter setting. Lalu kita masukin IP-nya, properties IPv4. Nah, kita masukin IP sebelum absen saya, berarti 200.101 titik. Berarti kalau absen 8, berarti di sini 7, dan ini otomatis ini masukin IP absen saya, lalu 200.101.8 seperti ini. Kalau sudah oke, nih gerak ya teman-teman, close. Langkah selanjutnya kita akan pergi ke WinSCP ini. Di sini ke new site, kita akan login dulu. Kita ganti ke FTP, kemudian ini kita masukin IP kita, username-nya admin, passwordnya 1. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, selanjutnya kita akan masukin file bendahara zip ini ke dalam sini dengan cara tarik saja ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, kalau sudah ada file zipnya di sini, kita balik lagi ke konfigurasi kita. Tapi sebelum balik, kita akan cek dulu apakah website kita sudah ada atau belum, dengan ke browser lalu masukin IP kita danisa.com, masukin domain kita. Nah, sudah ada nih website kita teman-teman. Kita klik yang database nih, sudah ada PHP adminnya. Baru kita ke Debian lagi, lalu masukin konfigurasi directory-nya ls. Kita cek dulu. Nah, sudah ada bendahara zip file 1, file 2, file 3, kemudian mv bendahara.zip, baru var www, enter. Nah, kalau sudah, kita ke cd var www, enter. Nah, kalau sudah, kita ls, kita cek. Nah, sini sudah ada indeks HTML-nya ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan install unzip dengan cara apa teh? Min get unzip seperti ini. Unzip, install. Oh ya teman-teman, installnya ketinggalan. Baru enter. Kita tunggu saja. Nah, kalau sudah, kita buka unzip bendahara. Nah, kalau sudah seperti ini, kita next aja ke perintah ls. Nah, di sini sudah ada nih bendahara zip seperti ini. Lalu kita akan ke MySQL-nya ya. MySQL min u root min p. MySQL min o spasi root spasi min p, enter. Nah, kita masukin passwordnya 1, baru kita klik create database bendahara .2 seperti ini, create database, enter. Nah, kalau sudah, show databases. Nah, sudah ada ya. Kita keluar aja Excel. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke directory web servernya ya dengan cara cd etc c2 sites min enable, lalu enter. Nah, kalau sudah masuk ke direktorinya, kita ls kembali, kita cek nih ada 00 min default, lalu kita tambahkan dengan cara cp 000 min default, kemudian bendahara,
kita masukin file bendahara ini ke 00 min default. Nih seperti ini. Nah, kalau sudah kita cek ya. Nah, di sini udah ada nih 00 min default bendaharanya, sudah ada ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan buat database-nya dengan cara nano titik bendahara. Nah, kita akan ganti atau kita akan tambahkan di bagian var www ini slice bendahara seperti ini nih. Kalau sudah, Ctrl X, Y, enter. Langkah selanjutnya kita akan restart dengan cara service apache 2 restart. Tunggu. Nah, kalau sudah hijau tandanya sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya kita akan ke Chrome atau ke browser yang telah kita buat, kemudian kita klik atau kita ketikkan root. Passwordnya yang telah kita buat yaitu 1, lalu go. Nah, kalau sudah kita import, kemudian kita ke choose file, lalu kita akan masukin file yang telah kita buat. Surat Debian ke job sheet 3, kita masukin open. Nah, kalau sudah kita go saja. Nah, kalau error seperti ini jangan panik ya teman-teman, dia memang seperti ini. Kita akan coba file yang lain. Tunggu ya teman-teman. Dia minta sambung teman-teman. Sebentar ya. Oke teman-teman, ternyata tadi saya salah masukin. Pertama, kita masuk dulu ke bendaharanya, lalu baru kita import, lalu kalian masukin just file, kalian masukin uang kasnya, kemudian kalian go, lalu nih sudah masuk ya file uang kas saya di sini. Langkah selanjutnya kita akan login danisa.com/bendahara seperti ini, lalu enter. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya konfigurasi share hosting kita telah berhasil ya teman-teman. Nih, kita ke lokal, kalian klik dulu bendahara ini, baru kalian import. Oke, terima kasih teman-teman yang telah melihat atau menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video dari share hosting dan sebelumnya adalah video dari konfigurasi kontrol panel hostingnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.